Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Fauzi Fahmi. Saya akan menjelaskan salah satu e-commerce di Indonesia yaitu Tokopedia. Check this out. Saya Hai with Tokopedia. Tokopedia pertama kali diluncurkan pada tanggal 17 Agustus tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Tokopedia diluncurkan dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Tujuan dari Tokopedia yaitu mereka memiliki visi untuk membangun Indonesia lebih baik melalui internet. Dengan misi untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia. Berikut beberapa perjalanan Tokopedia dari tahun 2009 hingga saat ini. Pada tahun 2009 menjadi tahun pertama Tokopedia berdiri. 5 tahun setelahnya, Tokopedia menjadi perusahaan pertama yang memiliki portofolio di SoftBank dan Sequoia. Pada tahun 2015, Tokopedia menjadi perintis dalam melakukan pengiriman instant delivery dengan bekerja sama dengan beberapa transportasi online seperti Gojek dan Grab. Pada tahun 2016, Tokopedia mengembangkan bisnisnya dengan memperkenalkan produk digital dan fintech seperti reksadana ataupun produk-produk fintech lainnya. Pada tahun 2017, Tokopedia mendapatkan kucuran dana yang cukup besar, yaitu sebesar 1,1 miliar US dollar dari Alibaba. Pada tahun ini juga Tokopedia dinobatkan menjadi perusahaan atau startup unicorn atau startup dengan valuasi di atas 1 miliar US dollar. Tahun 2018 menjadi tahun kucuran dana lainnya bagi Tokopedia. Tokopedia mendapatkan kucuran 1,1 miliar US dollar lagi dari SoftBank. Pada tahun 2019, Tokopedia memperkenalkan fitur Salam Tokopedia atau fitur yang sangat mengutamakan produk-produk untuk konsumen Muslim di Indonesia seperti produk makanan, produk-produk barang, ataupun investasi berbasis syariah. Pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19, Tokopedia meluncurkan slogan Tokopedia selalu ada, di mana slogan ini menegaskan bahwa Tokopedia ingin menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia dalam mempermudah untuk membeli barang ataupun produk dimanapun, kapanpun, ataupun di dalam situasi apapun seperti pada masa pandemi COVID-19 ini. Pada tahun 2021, Tokopedia merger dengan salah satu transportasi online di Indonesia, yaitu Gojek, dan berubah nama menjadi Goto. Beberapa review seller atau penjual yang berjualan Tokopedia seperti Ibu Marta Puri dengan tokonya yaitu Ideco Handmade. Beliau berkata bahwa semenjak perjualan Tokopedia, segalanya jauh lebih nyaman. Lalu Tokopedia juga sangat bermanfaat terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki latar belakang bisnis atau manajemen seperti beliau. Karena proses penjualannya itu sangat mulus dan mudah digunakan. Hal yang sama diungkapkan seperti Mas Fajar, yaitu beliau bilang semuanya berawal dari Tokopedia. Tokopedia menjadi langkah pertama dari perjalanan panjang beliau dalam mengarungi bisnis di Indonesia, dan layaknya seperti sepatu, Tokopedia akan mengiring langkahnya hingga mencapai puncak. Nah, mengapa sih seller harus berjualan di Tokopedia? Yang pertama, untuk memulai bisnis di Tokopedia tidak dipungut biaya atau gratis. Lalu jangkauannya hingga seluruh Indonesia, baik penjual maupun pembeli. Tokopedia juga bekerja sama dengan 13 mitra logistik, sehingga penjual dapat memiliki opsi yang cukup banyak untuk memilih mitra logistik mana yang akan mereka pilih ataupun yang dapat mereka jangkau. Lalu banyak sekali fitur-fitur pendukung untuk memudahkan seller dalam berjualan. Selain itu, fiturnya juga sangat memudahkan bagi konsumen. Nah, berikut beberapa fitur dari seller seperti fitur transaction shop, di mana fitur ini akan
mengecek histori pesanan dari seller. Lalu seller juga dapat membuat voucher cashback, di mana voucher cashback ini sangat diminati oleh konsumen karena akan mengurangi harga produk yang akan konsumen beli, namun voucher cashback ini tidak dapat merugikan seller juga. Lalu seller juga dapat memaintain rating dari setiap produk yang mereka jual. Nah, selain untuk konsumen, selain untuk seller, berikut beberapa fitur untuk konsumen, seperti fitur Tokomat, fitur feed untuk melihat review-review produk dari konsumen lain, fitur member sebagai bentuk penghargaan Tokopedia kepada konsumen yang telah loyal untuk berbelanja di Tokopedia, di mana semakin tinggi tier member, voucher yang akan diberikan atau kupon yang akan diberikan akan semakin banyak dan nilainya pun akan semakin besar. Lalu ada menu kupon dan isi interface di mana Tokopedia sangat mengutamakan user experience sehingga interface yang ditampilkan sangat mudah digunakan baik kalangan muda maupun kalangan yang sudah lebih senior. Nah, beberapa aplikasi pendukung untuk seller dalam berjualan di Tokopedia seperti aplikasi editing foto ataupun video di mana foto yang ditampilkan harus mempunyai kualitas yang sangat baik dan tampilannya pun harus menarik. Lalu beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok untuk memperluas jaringan branding toko yang seller jual. Lalu ada aplikasi WhatsApp sebagai backup untuk seller berkomunikasi dengan konsumen. Nah, beberapa strategi digital yang dapat dilakukan oleh seller dalam berjualan di Tokopedia yaitu yang pertama adalah branding toko. Naikkan nilai toko dengan banyaknya branding seperti endorsement ataupun promo-promo cashback ataupun promosi di sosial media. Lalu penulisan yang produk yang akan dijual itu harus jelas dan mudah dimengerti oleh konsumen. Nah, yang ketiga adalah foto produk. Foto produk harus berkualitas yang sangat baik dan tampilannya pun harus menarik. Deskripsi produk yang harus dijual harus detail dan mudah dipahami sehingga konsumen dapat mempercayai bahwa produk yang dijual berkualitas baik. Lalu susun etalase toko agar eye-catching dan makin menarik bagi konsumen. Manfaatkan setiap fitur yang ada di Tokopedia dan manfaatkan aplikasi toko seller sebagai aplikasi untuk berkomunikasi dengan konsumen dan memaintain toko yang seller lakukan. Nah, selain memperhatikan user experience di smartphone, Tokopedia juga sangat memperhatikan user experience bagi konsumen-konsumen yang berbelanja di Tokopedia dengan web. Berikut interface web Tokopedia, di mana interface-nya pun sangat mudah, sama halnya seperti interface pada smartphone. Nah, lalu gimana sih cara kita berbelanja di Tokopedia? Atau bagaimana kita berbelanja di Tokopedia tapi menggunakan web? Nah, mari kita coba. Oke? Nah, pertama kali kita masuk ke webnya yaitu tokopedia.com. Lalu kita login, setelah itu tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di mana tampilan awalnya itu seperti ada iklan-iklan cashback, seperti promo untuk kita top up pulsa,
cashback untuk kita membeli vitamin ataupun hal lainnya. Lalu di sini ada kategori untuk mempermudah kita mencari produk mana yang ingin kita beli, atau kalau kita ingin melakukan top up atau membayar tagihan pun Tokopedia menampilkan menu di menu paling atas. Lalu di sini ada kejar diskon di mana banyak sekali produk-produk yang memiliki yang sedang diskon namun waktunya sangat terbatas. Nah, contohnya kita akan beli masker. Nah, kita klik produknya, lalu kita masukkan ke keranjang atau kita dapat beli langsung. Jika kita masukkan ke keranjang, kita dapat berbelanja kembali lalu dapat mengkalkulasikannya di keranjang. Nah, seperti ini. Lalu Tokopedia menyediakan promo. Nah, kita dapat cek apakah dari produk yang kita ingin beli itu apakah ada promo atau tidak. Lalu klik bayar. Nah, di sini akan langsung ditampilkan berapa bayarannya dan pembayarannya lewat mana dan berikut linknya. Kita coba beli produk yang lain. Contohnya kita akan beli earphone. Nah, kita cari di menu earphone, lalu Tokopedia akan menampilkan hingga 100.000 produk earphone. Nah, pilih earphone yang menurut kita menarik. Contohnya ini. Lalu pilih varian warna, seperti misalkan saya pilih varian red. Lalu masukkan ke keranjang. Lalu lihat keranjang. Lalu cek apakah ada promo atau tidak. Lalu pilih klik beli. Setelah itu pilih alamat pengiriman. Kita dapat melakukan save beberapa alamat kalau kita memiliki banyak alamat. Lalu pilih durasi pengiriman, apakah akan dikirim secara reguler ataupun dapat dikirim next day. Lalu pilih kurir yang setelah itu lakukan pembayaran. Nah, metode pembayarannya pun cukup banyak, dari mulai pembayaran melalui OVO, lalu debit instan, kartu kredit, virtual account seperti Mandiri, BCA, BRI, dan beberapa bank lainnya. Lalu ada transfer bank secara manual, atau pembayaran instan seperti QRIS, Klik BCA, QlikPay, Genius, atau pembayaran melalui cicilan seperti Kredivo, BRI Ceria, atau juga dapat dilakukan di gerai-gerai retail seperti Alfamart, Indomaret, CNE, Kantor Pos, Circle K, Family Mart, BRI Link, ataupun gerai Tokopedia yang ada di seluruh Indonesia. Nah, setelah itu kita klik bayar dan lanjutkan. Nah, setelah klik bayar, nanti akan ditampilkan nominal, lalu
link virtual account-nya ataupun verifikasi pembayaran. Klik verifikasi dan checkout pun telah dilakukan. Nah, kesimpulan dari e-commerce Tokopedia ini apa sih? Kesimpulannya, e-commerce Tokopedia ini adalah salah satu e-commerce yang sangat mengedepankan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Sangat jarang sekali produk-produk dari Tokopedia itu berasal dari luar negeri. Selain itu, Tokopedia sangat mengutamakan user experience penggunanya. Bisa dilihat dari tampilan interface-nya itu sangat mudah untuk dipahami baik dari kalangan manapun. Selain itu, Tokopedia juga sangat menghargai konsumen dan seller dengan voucher-voucher atau cashback-cashback yang dapat dihasilkan kepada seller maupun kepada konsumen. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.